sesuai dengan namanya, kita akan mencari metode termurah sebenarnya ya. Singkat cerita seperti itu, metode termurah dari biaya transportasi yang kita jalankan. Singkat cerita seperti itu. Jadi biaya termurah. Jadi sebelum saya lanjutkan, analoginya adalah kita menuju ke kampus yang sama, yaitu misalnya di ITAB ya. Nah, dari ITAB Anda akan menuju ke misalnya balai kota, gitu teman-teman. Ada banyak jalan menuju ke balai kota, ya kan? Dan kita hitung biaya yang termurah di sini, ya kan? Biaya termurah di situ. Gambaran awalnya seperti itu aja. Jadi mudah ya dibayangkan. Oke, mari kita tengok penerapan sebenarnya. Jadi ini ya, mencari solusi terbaik transportasi dengan biaya termurah. Itu. Oke. Metode transportasi yang kita kerjakan sekarang, atau yang kita terapkan sekarang, sebenarnya memiliki dua tahapan utama, seperti yang Anda lihat di slide yang ketiga, bahwa kita harus paham solusi awalnya dulu. Solusi awal menghasilkan least cost, gitu ya, itu jadi patokan. Kemudian hasil dari least cost tadi kita uji kebenarannya atau keoptimalannya dengan metode solusi optimal. Ketika least cost itu, sebelum kita pakai pembanding, bisa saja kita sudah meraih atau kita mendapatkan solusi optimal. Tetapi hipotesa itu harus kita uji kebenarannya dengan metode atau solusi optimal. Dalam hal ini adalah pakai modified distribution, teman-teman. Jadi jangan terjebak di least cost saja. Bisa jadi least cost itu belum optimal, gitu cerita awalnya. Oke, langsung di slide ke-4. Oke, solusi awal di slide kedua, saya langsung pilih least cost. Namun, seperti Anda cross-check di slide keempat, ternyata solusi awal itu metodenya juga banyak. 3 metode yang saya tulis di slide 4, baik least cost, NWC, NWC, atau PAM, itu cuma di antara sekian banyak metode saja. Kenapa least cost yang paling gampang dipahami? Itu teman-teman, ceritanya seperti itu. Kapan kita pakai metode least cost, PAM atau NWC? Kapan? Disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada. Jadi memang istilahnya semua metode-metode yang dikelompokkan di solusi awal ini memiliki keunggulan masing-masing. Itu. Demikian juga seperti yang saya infokan di awal, bahwa ternyata metode yang ada di riset operasi
banyak banget. Dan yang dipelajari cuma sedikit pada perkuliahan semester ini. Sehingga ketika Anda tertarik dengan riset operasi, silahkan mengelaborasi sendiri ilmu-ilmu yang ada di riset operasi. Gitu. Jadi singkat cerita seperti itu. Jadi solusi awal ternyata metodenya banyak. Kali ini saya pakai Discourse. Setelah kita memperoleh hasil perhitungan dari solusi awal, bisa jadi itu belum optimal. Makanya kita harus konsep, kita harus uji hipotesa itu dengan menggunakan solusi optimal, di mana solusi optimal sebenarnya juga banyak banget metodenya. Pada saat ini saya pakai yang modified distribution saja, gitu. Baik, kita lanjut ke slide ke-5. Contoh kasusnya seperti ini. Perusahaan saya atau perusahaan Anda memiliki 4 gudang dengan tujuan 5 pasar. Ya, perusahaan Anda saja. Perusahaan Anda memiliki 4 gudang dengan tujuan 5 pasar. Bisa jadi 4 gudang itu ditempatkan atau Anda letakkan di kota yang berbeda karena pasarnya juga berbeda. Anda menempatkan gudang-gudang itu di kota-kota tertentu juga atas banyak pertimbangan. Ya kan? Atas banyak pertimbangan. Mungkin karena harga sewa atau harga bangunannya lebih terjangkau oleh perusahaan Anda, atau mungkin pertimbangan bahwa tempat yang Anda pilih sebagai untuk gudang itu mungkin pertimbangan dia lebih mudah dijangkau ke arah tujuan pasar-pasar Anda. Itu. Jadi banyak pertimbangan ya. Jadi singkat cerita kita umpamakan bahwa perusahaan Anda punya 4 gudang. Tujuannya tetapi 5 pasar. Nah, di sini. Di sini ada kolom gudang. Gudang ini saya tampungnya dalam satuan ton ya, teman-teman. Sebentar saya besar dulu. Jadi ini ton, kapasitasnya ton. G1 sampai G4 itu adalah gudang 1 dengan 4. P1 adalah tujuan, jadi pasar ya. Pasar tujuan Anda. Ada pasar 1 sampai pasar 5. Nah, gudang 1 250 itu artinya adalah daya tampung gudang Anda itu yang gudang 1 adalah 250 ton. Sedangkan angka-angka di bawah simbol P1 dan seterusnya itu merupakan kebutuhan pasar. Gitu. Jadi kotanya anggap saja kota yang berbeda, ya. Jadi pasar 1 itu membutuhkan suplai dari gudang Anda atau dari perusahaan Anda itu sebanyak 180 ton. 22, 17, 27 itu adalah biaya angkut dari gudang Anda ke pasar tujuan Anda. Untuk memudahkan menghitung, saya bikin angka yang kecil. Ini hanya contoh ya. Jadi 22 itu artinya adalah 22.000 per ton. Jadi ini cuma analogi saja, jadi nggak ada ya, tapi ton itu mungkin hampir tidak ada kalau di lapangan ya, bahwa biaya angkut 1 ton adalah 22.000 gitu, oke ya. Jadi 22 anggap saja itu cuma 22.000 biaya angkut 1 ton per tonnya, gitu ya teman-teman. Jadi cara bacanya adalah
ketika gudang satu, contoh yang angka 22 ya, satu, mengirimkan atau mensuplai barang ke pasar satu, per tonnya adalah 22.000, seperti itu. Demikian juga yang 17.000. Jadi ketika gudang satu mensuplai barang ke pasar 2, maka biaya angkut per tonnya adalah 17.000 dan seterusnya. Insya Allah sudah dipahami ya cara bacanya ya. Oke ya, masih bisa diikuti. Selanjutnya. Nah, sekarang list cost tujuannya adalah mencari biaya angkut termurah, gitu kan? Oke, kira-kira angka yang biru-biru itu dimaksudkan apa kalau bisa Anda menganalisa? Biaya termurah mungkin, Miss. Anda betul. Ya, terima kasih ya yang sudah mencoba yang sudah menjawab ya. Ya, jadi pilihannya adalah perbaris dulu teman-teman, perbaris dulu ya. Ketika Anda mengamati bahwa gudang satu, apa namanya istilahnya, biaya termurah dari pasar-pasar itu mana dulu? Ternyata kita main horizontal dulu, oh ternyata 17. Ketika kita ini mengamati pasar satu, P1 ya, kita sekarang yang vertikal. P1 itu sebenarnya biaya termurah itu didapat dari apa namanya aktivitas pengiriman barang dari gudang mana ke mana. Itu kita ini gitu ya. Itu teman-teman. Singkat cerita seperti itu. Tapi sebenarnya nggak langsung kasih biru-biru. Berapa biru-birunya? Sebenarnya ada ininya, tahapannya. Nah, tahapannya akan kita bahas ke slide selanjutnya. Biar cepat aja. Gitu ya. Saya kasih clue-nya kenapa biru-biru. Gitu. Oke, sini ya. Sekarang untuk biaya termurah, berarti ya, taruhlah G1 saja dari slide ke-6 ini. Gudang satu, kalau ingin kita berhemat mengeluarkan biaya angkut dari perusahaan yang kita punya, maka kita dari gudang satu itu kita pilih yang murah-murah dulu. Kenapa kok 4 yang di ini biru-biru ya nanti ini apa namanya? Tahapannya ada di ini. Kenapa kok 4? Kok yang lain ini? Oh, yang lain cuma 1. Ya. Sesuai dengan kasusnya yang dihadapi. Oke ya, slide selanjutnya. Nah, ternyata ini ya, kita modelnya di G6 dulu. Kok G6 sih saya ngomongnya? Slide ke-6. Ya, slide ke-6 dulu. Jadi, bayangkan itu Anda belum menandai biaya termurah. Gitu ya. Langsung kita ke slide 7. Nah, cara mainnya begini. Gudang satu yang kapasitasnya 250, ya, ketika kita mengamati ini, biaya termurah dari seluruh aktivitas transportasi gudang satu ke seluruh pasar tujuan, maka kita temui bahwa yang termurah itu adalah 17. Nah, itu baru diwarnai 17-nya doang sebenarnya tahapannya seperti itu. Itu ya. Nah, 17 itu adalah menuju ke pasar 2. Ya kan? P2, pasar 2. Padahal P2 itu kebutuhan suplai dari perusahaan Anda adalah 320 ton. Paham ya? Maka secara logis untuk pemikiran awal ya kan? Maka untuk menghemat pengeluaran dari perusahaan Anda, maka
seluruh kapasitas gudang satu Anda drop ke pasar 2. Itu kan logikanya. Karena memang termurah. Ya kan? Gitu. Nah, ketika gudang satu itu mengedrop, Anda drop ya di pasar 2, maka gudang satu sudah tidak bisa mensuplai barang ke P1, P3, P4, dan P5 karena sudah habis di drop di pasar 2. Dengan pertimbangan Anda menghemat biaya transportasi. Paham ya? Jadi hasilnya adalah seperti slide ke-7. Itu teman-teman. Jadi kenapa kok yang untuk horizontal ya, gudang satu itu untuk yang dia pasar 1 silang, pasar 3 silang, pasar 4 silang, pasar 5 silang, begitu. Ya, karena semua barangnya, kapasitas barangnya ada di gudang satu, sudah di drop di pasar 2 demi untuk mengeluarkan biaya yang termurah dari perusahaan Anda. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Nah, karena pasar 2 itu kebutuhannya adalah 320, maka kurang berapa? 70 ya. Nah, itu coba Anda coret-coret dulu. 70 ya, oke. Misalkan Anda coret-coret, kurang 70. Nah, 70-nya tuh kita penuhi dari gudang mana? Oke, kita cek lagi mas, makanya. Itu teman-teman. Balik lagi ke slide ke-6, karena modalnya di sini. Jadi, 22, 17, 27, dan lain sebagainya, dia transportasi per ton ini bisa saja angka-angka ini adalah aturan-aturan, bisa saja ya, bisa saja aturan-aturan ini mungkin aturan dari kesepakatan ini, kesepakatan perdagangan. Nanti untuk biaya ini ya bisa saja seperti itu. Intinya kita tidak untuk metode transportasi ini kita mencari harga termurah dari biaya transportasi kita dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada, gitu ya, aturannya boldnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, 70 itu kita kita penuhi dari gudang yang mana? Kita simpan dulu. Oke, lanjut di gudang kedua. Sebelum lanjut ke gudang kedua, ya, maaf agak terlewat. Sebelum kita lanjut ke gudang kedua, ternyata kita cek semuanya ya. Ini biayanya sudah banyak yang di atas. Oke, karena kita sudah cek sekilas, ya kan? Cara cek yang kedua adalah setelah 17, kita cek dulu mana yang biaya termurah setelah 17. Untuk ini ya, patokannya termurah adalah 17. Setelah 17 yang mana? 19 kan? 19 sudah tidak dipakai lagi, ya kan? Karena semua barang sudah di-drop di pasar kedua. Demikian juga 22. Nah, itu kita kasih warna biru-biru lagi karena dia juga yang termurah, ranking kedua, ranking ketiga setelah 17 gitu. Tetapi ternyata dia tidak bisa kita terapkan karena memang gudang 2 salah ngomong. Karena gudang 1 sudah tidak ada barang lagi ketika di-drop di pasar kedua. Itu selanjutnya. Demikian juga yang 23. Gitu. Oke ya, selanjutnya. Nah, setelah 23, mana yang paling murah lagi menurut Anda? Ini sudah saya permudah dengan warna biru-biru. Setelah 23. Atau yang termurah lagi deh. 23 kita kasih warna biru karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena memang itu tadi, gudang 1 sudah semuanya di-drop di pasar kedua. Makanya saya langsung 23 saya kasih warna biru.
Oke, kalimatnya saya koreksi lagi. Biaya termurah selanjutnya berapakah? 29. Kenapa? 29. Masa 29? No. 24. Setelah ini ya, namanya setelah baris 1 deh. Setelah baris 1. Bukan, masih kurang tepat. Silakan dicoba lagi. Terima kasih untuk menjawab. Silakan, salah tidak masalah, karena memang kita lagi belajar. Bukan 29, ada yang lebih murah lagi dari setelah 22. Oke, coba dicek di angka-angka yang lain. Apakah ada yang lebih kecil dari 24, tetapi letaknya tidak di baris pertama. Baris pertama sudah hangus. Karena gudang 1 itu sudah tidak bisa drop kemana-mana untuk biaya yang termurahnya. Apakah ada angka lebih kecil dari 24? 22. Oke, 22. Maka kita ambil 22. Itu ya caranya ya. Itu caranya. Jadi, pertama, tahapannya tadi Anda menemukan harga yang paling murah dulu, ternyata 17. Oke, langsung 17 itu kita terapkan untuk gudang 1. Ternyata setelah kita terapkan, ternyata gudang 1 sudah tidak bisa mendistribusi atau mensuplai ke pasar yang lain, maka semuanya hangus. Selain di pasar 2. Oke, akhirnya kita mengamati harga termurah berikutnya setelah 22. Ternyata ada 22. Tadi 24, memang ada 24, tetapi ternyata ada yang lebih murah lagi. Nah, itu ternyata di gudang 4. Maka kita kerjakan dulu gudang 4. Sehingga kita lewati dulu ke gudang kedua. Ya kan? Gitu ceritanya. Gudang keempat, kapasitasnya adalah 300 ton. Dia yang paling murah adalah untuk memenuhi pasar kelima. Maka secara logis, padahal pasar 5 itu adalah kebutuhan suplai dari perusahaan Anda adalah 100 ton. Logikanya adalah Anda drop semua kebutuhan pasar 5 itu dari gudang 4. Gitu kan? Oke, kita drop ya. Kita drop ke pasar 5 untuk gudang 4. Apakah pas, kurang, atau lebih? Oke, lebih. Oke, lebihnya Anda catat ya di coret-coretan Anda. Lebih berapa, teman-teman? Apa 200 ya? Kenapa 100? Nanti, ternyata hasilnya 100. Jangan aja, itu kunci aja. Oke ya, jadi bisa Anda tulisi coret-coret jaminya itu. Kelebihannya adalah 200 ya. Kelebihannya adalah 200. Itu ya, teman-teman. Oke ya. Dikit dulu. Catatannya dikit dulu. Jadi Anda ingat-ingat tadi yang P2 tadi kurang 70, G4 atau kelebihannya itu adalah masih 200 ya kan. Oke, selanjutnya kita bergerak ke angka yang lebih murah lagi. Setelah 22, ada 23, tetapi sudah hangus ya kan. Lalu berapa? Ada 24. Ternyata 24 itu adalah gudang biaya transportasi ketika dia mensuplai barang ke 4. Tetapi tidak kita pakai karena semua kebutuhannya pasar 5 sudah terpenuhi oleh gudang 4. Jadi gudang 2 di kolom 24 itu kita silang. Paham ya teman-teman cara memahaminya? Jadi seperti ini cara memahaminya di slide ke-7 itu seperti itu. Jadi silang itu adalah hasil pengerjaan seperti itu. Singkat cerita seperti itu. Biar paham saja memahami. Ini kok jadi silang, kok jadi angka seperti itu, gitu ya. Oke, lanjut ya. Langkahnya seperti itu. Jadi hasilnya di slide 7. Kita tolong diperhatikan langkahnya dulu. Tadi setelah 24 yang termurah lagi berapa, teman-teman? 25, betul. Dan 25 itu ada di G3, ya kan? G3
pasar 1 dan pasar 2. Oke, ternyata pasar 2 tadi kurang 70 gitu loh, ya kan? Dan 3 kapasitasnya 550. Kebutuhannya 180. Insya Allah bisa tercover semuanya kan? Anda drop gudang kapasitas gudang Anda yang ketiga di kota ketiga itu untuk memenuhi pasar 1 dan pasar 2. Jadi Anda drop itu di pasar 2 kurang 70. Oke. Dan Anda drop semuanya untuk P1 itu jadi gudang ketiga Anda yaitu 180. Gitu teman-teman. Jadi sisanya berapa? Oke, 300 chip ya. Oke, kita beri nanti. Apakah pasar 1 semua kebutuhannya sudah terpenuhi? Sudah kan? Berarti gudang 2 juga tidak perlu lagi untuk mensuplai P1. Makanya silang. Demikian juga gudang 4 dia tidak perlu mensuplai barang ke P1. Sehingga silang juga. Jadi di angka 34 itu untuk P1, jadi kita perhatikan kolom P1 dulu ya. Jadi untuk 34 silang, ya kan? Gudang 1, gudang 2 ke P1 silang, dan gudang 4 ke P1 juga silang. Karena semua kebutuhan P1 sudah dipenuhi oleh gudang ketiga. Karena biayanya yang paling murah. Sehingga hasil pengerjaannya adalah seperti kita cek di slide 7. Jadi silang-silang seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita amati lagi nilai termurah selanjutnya setelah 25. Berapa? Betul, 26. Adalah G2 untuk mensuplai barang ke pasar 2. Sedangkan pasar 2 semuanya sudah terpenuhi oleh gudang 3 dan gudang 1 tadi. Paham ya teman-teman? Sehingga 26 adalah kita silang. Paham ya? Jadi begitu. Coba kita cross check di slide ke-7. Nah, begitu. Paham ya? Nah, selanjutnya setelah 26 siapa termurah lagi? Oke, kenapa 29? Karena setelah 26 termurah adalah 27, tetapi sudah silang, berarti nggak dipakai lagi, ya kan? Setelah 27 yang termurah siapa lagi? Ada 28. Ya, 28 nggak terpakai lagi, karena apa? 28 adalah biaya apa namanya istilahnya? 28 adalah biaya dari dampak untuk pasar 1 tidak dipakai karena pasar 1 sudah terpenuhi oleh G3 sama G1 gitu, ya kan? Akhirnya tibalah ke 29. 29-nya ada 1 atau ada lebih dari 1? Cek dulu. 1 ya. Oke ya. Oke, kita cek sekarang. 29 itu adalah biayanya siapa? Biayanya siapa ke siapa? Apakah kita drop semuanya? Coba kita cek dulu. Cek. Oke, benar. Oke, jadi ternyata kita bisa ngedrop semuanya ke pasar 4 ya, dari gudang 2. Tapi masih kurang 30 ton, itu silakan dikit dulu di catatan Anda. Coret-coretan Anda, gitu ya. Maka ketika gudang 2 mengedrop atau mensuplai seluruh kapasitas barangnya ke P4, maka dia tidak bisa mendistribusikan atau mensuplai kebutuhan pasar-pasar selanjutnya. Maka untuk baris G2 pensilangannya seperti ini. Nah, ini coret semua, ini coret semua, karena semuanya di drop sendiri dan tidak bisa mensuplai ke pasar-pasar yang lain. Gitu ceritanya. Dan selanjutnya, setelah 29
ada 30, ya kan? Ini. Nah, 30 tadi, ini tadi kurang berapa ya teman-teman ya? P3 tadi apakah sudah terpenuhi semuanya? P3. Oke, P3 belum ada yang mensuplai ya. Jadi ketika Anda gudang 3 Anda itu mensuplai P1, P2 tadi yang seluruhnya adalah 250, maka jaminnya kan 300, ya kan? Anda P3, ya kan? Kurangnya 70 ton. Oke, Anda keep. P4 kurangnya 30 ton. Untuk P2 sudah terpenuhi semua. Tadi kan awal kita hitung, tadi kan kekurangannya 70, ternyata sudah dipenuhi G4 ya, G3 ya. Jadi diingat bahwa P3 kurang 70 ton kebutuhannya, dan P4 kurang 30 ton untuk kebutuhannya. Oke ya. Jangan Anda tadi punya dummy G4, dummy Anda tadi kan berapa? 200 kan? Itu 200. Oke, dicip dulu, kita kembali ke sini, maka Anda selalu beranjak dengan harga yang termurah dulu. Jadi gudangnya dilirik kedua. Yang dilirik pertama kali adalah, atau dilihat pertama kali adalah biaya yang termurah dulu. Oke ya. Jadi setelah 30 ada berapa? Teman-teman, di sini dulu. 32. Oke, 32 ya. 32 ada 33 juga. 32 lebih kecil, kita cek dulu. 32 adalah gudang 4 untuk mensuplai pasar 3. Jangan pasar 3 tadi masih kurang 70 ya. Kita drop semuanya ke 70 kekurangan pasar 3 ini, karena dummy aja kan 300 tadi. Itu di drop 70, dikit dulu. Kita tidak terburu-buru untuk mensuplai semua barang yang ada di gudang 4, kita cek dulu. Dummy-nya kita jadinya adalah 200 dikurang 70, jadi 130 ya dummy-nya, karena dummy ada 270 sudah disuplai ke pasar 3. Oke, kita cek dulu harga termurah setelah 32 berapa? Oh, sebentar teman-teman. Setelah 30 itu kan ada yang termurah lagi 30. Ada 30 dua macam ya, tiga angka ya, 30-nya tiga angka, tapi semuanya kebetulan sudah disilang. No. Sorry. Saya bingung sendiri. No. Ya, 30 ya teman-teman ya. Yang ini. Oke, jadi bukan 32 ya. Oke, saya salah ini mengamati juga tadi. Saya langsung iakan 32, ada 30 di sini. Oke ya teman-teman, 30 dulu ya. Jadi ada 30 di sini. Ternyata kita cek itu adalah kebutuhan pasar 4, dan ternyata pasar 4 itu masih kurang 30. Gitu ya. Paham nggih? Kita drop kebutuhannya yang 30 itu, karena yang 400 sudah Anda penuhi dari G2. Insya Allah masih bisa ngikuti ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tak dengar ini ada. Gitu. Dan dummy Anda, jadi yang digarap adalah yang 30 dulu. Jadi 32 kita pending dulu ya. Jadi 30 ini adalah kebutuhan pasar 4. Kurangnya tadi 30, kebetulan kurangnya 30 ton dan harganya adalah 30.000 begitu. Jadi kita drop di sini 30 ton, sehingga dummy Anda jadi 170 atau chip Anda masih 170, Anda punya kelebihan barang 170 ton untuk gudang 4.
setelah kita cek termurah lagi setelah 30. Nah, 30 yang atas ini, yang B2 ini sudah ini ya, sudah nggak bisa dipakai karena yang ini ya teman-teman, kursor saya ada di sini. Ya, jadi ini nggak bisa dipakai karena memang sudah pasar 4. Gudang 2 sudah selesai di pasar 4. Jadi ini yang 30 ini tidak bisa dipakai gitu. Gitu ya. Setelah termurah 30 teman-teman, ternyata seperti yang Anda bilang tadi, yang termurah lagi adalah 32. Nah, kebetulan 32 ini adalah di pasar 3, dengan pasar 3 Anda tadi kan kurang berapa tuh tadi? Kurang ini ya, langsung kita buka kunci itu. Kurang 70 ya, karena yang 300 sudah Anda penuhi dari gudang 3 ini. Ini ya teman-teman. Gudang 3. Karena dummy Anda 300 setelah mensuplai P1, P2, Anda punya SMB di sini ternyata gitu. Ini. Jadi memang patokannya adalah di sini sampai sini. Itu ya. Nah, ketika Anda drop di tadi sini dari gudang 3 Anda drop di sini di pasar 4 kurangnya 70 dan 70 kekurangan 70 ini bisa Anda penuhi dari gudang 4 Anda yang daminya 170. Anda drop 70 ton di sini sehingga damnya tinggal 100 gitu. Kalau sudah tidak punya dana, itu ceritanya teman-teman. Keluarkan adalah hitungannya seperti ini. Performanya berapa? Itu ya, singkat cerita, singkat perhitungan untuk list cost ini perusahaan Anda mengeluarkan biaya transportasi untuk seluruh pasar dari semua gudang yang Anda punya adalah 36 juta sekian, 436 juta 440. Apakah optimal? Nah, hipotesa ini harus kita uji kebenarannya dengan metode tahapan kedua, yaitu metode solusi optimal. Solusi optimal ya, tahapan solusi optimal. Sekali lagi, solusi optimal punya banyak metode. Saya cuma memilih salah satu metode saja, gitu, yaitu modifier distribution. Kenapa dipilih itu yang paling gampang? Paling gampang yang cepat bisa dipelajari. Jadi untuk ini solusi optimal adalah seperti ini teman-teman. Nanti bisa Anda ingat atau ingat simbol-simbolnya. Sementara Anda paham secara sekilas saja. Untuk simbol yang biru ini, CIJ ini, bintang ini adalah biaya angkut gitu. NBI, nilai baris, NK, nilai kolom, NKK, nilai kotak kosong, saja yang di ini ya. NB itu nilai baris, jadi ada ininya, ada variabelnya I, J, J. Nah, ini tambahkan dulu, yang Anda ingat-ingat awal dulu adalah NB itu nilai baris, ya, NK itu nilai kolom, NKK nilai kotak kosong. Sedangkan CIJ biaya angkut tetapi yang kotak kosong. Yang ada ininya, bintangnya ini adalah biaya angkut yang kotak berisi. Yang diingat itu aja. Jadi biaya angkut kotak berisi itu didapat dari mana? Nilai baris ditambah nilai kolom gitu aja. Sedangkan biaya kotak kosong didapat dari mana? Didapat dari CIJ ini sebenarnya. CIJ yang biru itu dikurangin CIJ bintang, dikurangin CIJ doang. Singkat cerita seperti itu sih. Ya, langsung kita kerjakan.
Nah, gini. Ini kan biaya angkut termurah tadi ya, kita berdasar dari tabel awal. Kapasitas gudang, kebutuhan tiap paham, dan biaya angkut dari tiap gudang ke kota tujuan masing-masing. Begini ceritanya. Dapatnya dari mana itu ya? Jadi teman-teman, dipahami dulu, biaya angkut kotak berisi itu maksudnya adalah yang tadi, yang ini teman-teman. Kotak berisi itu yang ini. Kita kan ada kotak, ini kan ada kosong tuh. Ya, di sini aja biar namanya lebih sederhana dilihat. Nah, ini kan ada yang kotak kosong. Nah, kotak berisi yang dimaksud adalah ini 180, ini yang ada isinya. Yang silang-silang yang nggak ada angkanya itu adalah kotak kosong. Gitu. Selanjutnya, gini. Selanjutnya, ini ya. Coba perhatikan cara memahami ini, rumus ini Anda amati di sini. Saya kira min 5 itu dapatnya dari mana ya? Coba amati dari ini, slide ini ke yang di sini. Ya, oke, saya kasih 2 aja. Ini 0, selalu dikasih, hampir selalu dikasih angka 0 karena bermula. Nah, silakan diterapkan di rumus ini. Jadi sebenarnya yang ini itu, yang oke, mungkin Anda bisa ini ya, lihat sorotan kursor saya ya. Ini itu sama dengan ini, C ini. Jadi sebenarnya bisa ditulis NKKIJ ini sama dengan ini dikurangin ini. Anda tahu yang kotak kosong kan? Ini kotak kosongnya, ini adalah kotak berisinya. Nah, itu adalah nilai kotak kosong. Ya. Itu clue pertama. Clue kedua, saya kasih ini tadi yang 0. Dimulai ini selalu dikasih angka 0 untuk awal langkah. Karena min 5 ini dapatnya dari mana ya? Hasilnya dari 0 ditambah 17 dikurangi 22. Miss. Jadi kan nilai barisnya kan 0 ditambah nilai kolomnya itu 17. Iya. 17 dikurangi nilai biaya angkut CIJ ya benar. Biaya angkutnya kotak kosong 22 kan jadi minus 5. Iya. Selanjutnya yang ke min 5 yang selanjutnya. Masih dalam satu baris. Satu baris yang sama. Didapat dari jadi yang slide ini juga masih berlaku ya teman-teman. Dan ini ya, ini masih berlaku ya. Makanya tadi di awal silakan disiapkan kalkulatornya. Gitu. Yang min 5 ini ya sama. 0 ditambah 22 dikurangi 27. Iya. 0 ditambah 22 berapa? 22 kan? Dikurangi 27 berapa? Minus 5. Ya. Betul. Jadi ternyata mudah ya. Cuman butuh teliti aja nih, teliti telaten kayak gitu. Oke, 13 nih. Ini ada gambarannya lagi yang 13. Ini 13 sebenarnya dari mana? Dapat dari 8, ya kan?
ditambah 12, ya kan? Dikurang 33. Jadinya min 13. Oke, paham teman-teman? Singkat cerita, begini. Kalau ini ya, Z17 ini cuma elemennya ya, kayak matriks gitu loh. Kolom 1 ini pengalamatan aja sih. Kita ke sini. Ke slide ke-14. Nah, cara untuk mencari hasil perhitungan modified, jadi modified distribution adalah dengan trik seperti ini. Seperti apa? Anda bisa ini ya, istilahnya you can do cycle clockwise atau jadi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Gitu. Dari mana? Dari titik ini, teman-teman. Dari titik yang paling murah. Paling murah berapa? 17 kan? Di ini. Kemudian ketika Anda cek termurah itu adalah 17 dan ternyata di posisi 250, maka dia tidak bisa clockwise. Maka Anda akan ini ya, berlari ke harga termurah berikutnya. Cek dulu. Jadi singkat cerita, ketika di 250 itu tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita putar ininya siklusnya, maka kita berlari ke angka yang atau biaya termurah berikutnya, yaitu ternyata di ini. Iya, di 300. Jadi saya ingatkan lagi, angka 300 berarti ini bukan biaya termurah, ini yang ditulis 300 itu adalah kapasitas itu tadi ya. Gudang Anda, gudang keberapa, Anda ngedrop di kolom itu berapa ton, itu bukan 300, biaya 300. Saya ingatkan. Jadi yang termurah adalah di 17 di sini, awalnya kan di 17. Ketika Anda drop di angka 17, Anda ternyata tidak bisa clockwise di sini. Jadi, intinya Anda tidak bisa membuat pergerakan putaran, entah perputaran ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Gitu. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena di sini angka pasangannya berkurang, tidak bisa, cuma 3 doang di sini. Jadi kalau perputaran di 250 itu kan arahnya kan begini, 250 ke 70, terus kemudian ke 180 kemana? Nggak ada. Jadi minimal bisa membuat kotak, meskipun kalau misalnya kita di bangunan itu di titik bidang 2 dimensi itu tidak pas ujung-ujungnya gitu. Jadi nggak bisa. Oke, akhirnya kita lari kemana? Ke biaya transport termurah berikutnya. Gitu. Ternyata ada di 300. Nah, 300 ini kita ini lirik ke kanan kirinya. Oh, ternyata ada, kalau misalnya searah jarum jam. Oke, di sini kelihatannya kosong, tapi ini masih ada 400, ada 30, ada 70. Nah, di sini kita menentukan perputaran itu. Setelah kita menentukan titik yang kita jadikan patokan perputaran, maka kita kasih tanda plus minus gantian. Plus minus dulu boleh, plus dulu boleh, tapi itu gantian. Plus minus ini cuma ini ya, untuk perputaran aja gitu. Cara bacanya slide ke-14 seperti itu. Kemudian di sini teman-teman, kita berubah di sini. Maka
Ingat, ketika Anda perputaran seperti ini, Anda ingat kapasitasnya. Jadi ketika Anda mau memutar searah jarum jam, ya kan? Anda kan ingat tuh, P3 itu, ya kan? P3 itu kapasitasnya 370. Anda penuhi awalnya dari G3 yaitu 300, Anda drop 300 itu. Kekurangannya ternyata di 70. 70 ini dipenuhi oleh gudang 4. Maka ketika Anda sudah menemukan perputaran ini, ada poin area perputaran yang ini, Anda harus istilahnya kayak ini deh ya. Kayak pernah main game ini enggak? Game yang sederhana ya, saya nggak game-game yang ini ya, kayak atau yang game puzzle yang intinya Anda tukar tambah gitu loh. Jadi Anda putar itu angka-angka itu, tetapi tidak melebihi kapasitas ataupun kapasitas gudang Anda dan tidak tidak menyalahi dari jumlah barang yang dibutuhkan dari perusahaan Anda. Jadi jumlah kapasitas pasar itu berapa? Seperti itu. Jadi bisa Anda putar seperti ini. Ada rumusnya sih teman-teman. Tapi oke ya, kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di slide ke-15. 10 itu ternyata ya kan, saya pakai slide ke-15, jadi 70 itu ternyata adalah gudang 2 yang diambil dari gudang 2 untuk memenuhi P3. Sehingga kalau dijumlah 70 dan 300 ini tidak melebihi atau memang sesuai kebutuhan pasar 3. Tapi ternyata 70 itu ternyata diambil dari gudang 2. Padahal awalnya adalah untuk list cost Anda itu awalnya adalah dari gudang 4. Gitu. Karena kapasitasnya gudang 2 itu adalah 400, maka yang awalnya itu dipakai untuk memenuhi pasar 4 yang dia kebutuhannya 430, ya kan? Dan dari gudang 2 itu awalnya di drop semuanya jadi 400, maka berkurang karena diambil untuk memenuhi pasar 3 gitu. Sehingga modelnya seperti ini. Sehingga ini tadi, berarti yang P3 ini sudah finish, 370 ternyata dipenuhi dari G2 sama G3. Lah kekurangannya dari kekurangannya berapa tadi? Kekurangannya jadi 100, yang awalnya adalah cuman kurangnya 30, ya kan? Karena di sini awalnya di drop 40. Maka yang kekurangan di 100 itu dipenuhi oleh gudang 4. Ini perputaran seperti ini. Enggak, kalau Anda ini teman-teman, kalau Anda kalkulasi, Anda hanya merubah ke ini aja, siklus ini aja, tanpa mengubah yang angka-angka yang lainnya. Tidak mengubah angka 100. Tidak mengubah angka 100 ini gampangannya seperti itu. Tapi Anda tetap istilahnya mengolah angka-angka yang ada di situ sini. Gitu. Jadi yang saya terangkan yang 250 itu apa namanya? 250 oke. Cek dulu yang cek dulu angka yang termurah dulu. Sebenarnya 250. Itu sebenarnya trik yang tergampang. Secara formal ada rumusnya. Itu trik yang shortcut tergampang. Gitu. Sehingga perputaran ini ketika kita total tidak menyalahi total kapasitas yang ada di perputaran P3 dan P4.
Bedanya adalah siapa yang memenuhi, bidang mana yang memenuhi. Gitu. Tetapi siklusnya tidak menyalahi kebutuhan pasar, kebutuhan barang di pasar. Setelah Anda menemukan formula terakhir dari metode modified distribution dari tahapan solusi optimal, coba Anda cross check hipotesa Anda, berapakah biayanya? Nah, biayanya jadi seperti ini. Ini sudah berubah ini ya. Sehingga ketika Anda hitung angka itu, totalnya singkat cerita adalah 33.370. Nah, ternyata hasilnya adalah lebih murah sekian juta. Ya. Penghematan biayanya yang pakai listrik adalah 36 juta. Gitu. Jadi kalau Anda ngamati buku-buku riset operasi untuk metode transportasi kasus-kasusnya. Jadi kadang karena suatu kondisi tertentu itu perputarannya tidak kotak benar, kelihatannya tidak kotak benar, tapi istilahnya jadi ada kotak bayangan, tetapi titik-titiknya itu tidak dilalui gitu. Tetapi kotak bayangan itu harus ditemukan dulu gitu. Jadi kayak misalnya ini ya. Jadi kita harus menemukan ini area perputaran dulu. Nah, area perputarannya kan kebetulan dia tidak melebihi, tetapi kita menemukan ini siklus ini. Kebetulan kotanya ada di P3 dan P4. Sedangkan praktek untuk perputarannya itu ternyata harus loncat di sini karena angka-angkanya mungkin lebih dari 4 ini kan kebetulan 4 ya, 1 ada 300, ada 400, ada 30, ada 70. Nah, kebetulan angkanya tuh mungkin lebih dari 4, bisa 6, bisa ini, tapi kotak bayangan itu tetap ada gitu. Jadi letaknya tuh tetap di P3 dan P4, namun karena angkanya itu lebih banyak, maka perputaran Anda itu seolah-olah kalau digambarkan seperti garis-garis merah-merah ini, nggak persis jadi kotak sempurna seperti ini. Apakah Anda bisa menangkap kata saya? Agak berikut ya. Jadi ada banyak angka tetap di area P3 dan P4, cuman karena angkanya minta tolong dibayangkan ya, tetap di P3 dan P4. Kemudian karena angkanya mungkin karena bidangnya lebih dari 4 dan juga kota tujuannya lebih dari 5, maka angkanya akan lebih banyak, akan siklusnya itu kayak belok-belok gitu. Tapi tetap dia memenuhi kotak bayangan yang daerah yang ditemukan itu teman-teman. Jadi bisa Anda bayangkan ini ya, kalau misalnya taruhlah yang termurah satu tonnya itu adalah 17.000, ya kan? 1 ton 17.000. Dengan total penghematan 3 juta sekian, bisa Anda bayangkan ketika itu real di di fakta lapangan, Anda mengirim barang 1 ton berapa? Ya kan? Jadi bisa jadi ratusan juta bisa Anda hemat. Karena 1 ton 17 itu kayaknya nggak ada ya.
Gitu. Jadi metode transportasi itu nyata sangat diperlukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan Anda.